Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hadirnya Abi di video ini bisa menambah semangat belajar kalian. Amin. Pertama kali yang Abi ingin katakan adalah terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan respon positif atas tugas pertama daring kita. Di awal Abi memperkenalkan diri, ya inilah orangnya gitu ya. Jadi jangan kaget kalau nanti pas ketemu lebih ambiar lagi ya, gak usah kaget. Semuanya itu Abi. Terima kasih. Dan bagi yang belum mengirimkan video perkenalannya, oke, Abi karena Abi baik hati dan tidak sombong, Abi masih tunggu dah. Abi nggak punya IG ya apa? Ya langsung japri Abi aja. Boleh dikirim langsung ke japri Abi. Timbang nggak mengerjakan tugas. Karena tugas yang kalian buat sebagai respon dari pembelajaran awal kitab yaitu perkenalan itu tentunya akan mempengaruhi nilai kalian khusus untuk pelajaran ya. Yang kedua, ada beberapa anak yang ketika memberikan respon mengupload video perkenalannya di IG, lalu kemudian Abi di-tag, lalu Abi udah lihat, alhamdulillah keren. Dan mohon maaf bagi yang belum Abi komen ya, insya Allah nanti Abi akan buka-buka lagi. Maklumlah anak kelas 3 itu berapa anak ya, ada 3 kelas, 3 kali 40 aja 120. Jadi mungkin ada yang belum Abi komen, tapi insya Allah akan Abi tindak lanjut. Yang kedua, insya Allah dalam pertemuan kita kali ini kita akan berbicara tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan. Namun sebelum kita melanjutkan kepada materi, seperti biasa, dan ini memang dalam rangka menanamkan karakter, menguatkan karakter yang sudah ada, mari kita berdoa dulu. Khususnya untuk kita semua, untuk Abi, untuk kalian, dan umumnya untuk orang-orang yang kita cintai, orang tua kita. Andai ada di antara orang tua kalian yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Atau mungkin andai ada di antara orang tua kalian yang kebetulan lagi kesulitan ekonomi karena pandemi ini, mudah-mudahan Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya. Supaya apa? Supaya satu tujuannya, ibadah kita kepada Allah, ibadah orang tua kita kepada Allah, dan proses belajar kalian, proses kalian mencari ilmu terus berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa langsung. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Memasuki materi meyakini hari akhir. Yang pertama kali Abi ingin mengingatkan kepada kalian bahwa materi ini adalah bagian dari materi tentang rukun iman. Jadi kita meyakini hari akhir, hari kiamat itu wajib. Maka karena hukumnya wajib, tentu kita harus tahu ada apa dengan kewajiban kita mengimani hari akhir sampai kita diwajibkan. Ada apa dengan hari akhir? Ya.
Namun Abi punya apa ya istilahnya itu, punya jalan berpikir yang agak berbeda dengan kebiasaan Abi sebelumnya. Jadi kalau Abi ingin menjelaskan satu tema, itu mesti dari definisi dulu, diawali dari definisi. Nah, kalau bicara hari akhir ini, nampaknya Abi nggak bisa berangkat dari definisi. Abi harus berangkat dari pembagian dulu. Jadi nanti dalam kesempatan ini kita akan belajar 3 hal. Pertama, pembagian atau macam-macam hari akhir itu apa saja. Kemudian yang kedua, baru masuk ke definisi. Definisi berdasarkan pembagian tadi. Yang kedua, definisi hari akhir. Kemudian yang ketiga, dalil. Dalil itu alasan. Alasan yang bisa menguatkan hati kita tentang hari akhir. Oke? Sudah bisa kita mulai. Itu ada baiknya kalian menyiapkan apa ini? Kertas boleh atau buku langsung, buku catatan PAI khusus ya. Oke, berikut apa? Berikut dengan ya sendoknya. Elah kok sendok? Pulpen. Oke, maaf. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut kalian penting untuk dicatat, silahkan dicatat. Baik, anak-anakku sekalian, Abi yakin ini ketika Abi bertanya hari akhir itu ada berapa macam? Ada yang bisa jawab? Oh, betul. Lagi-lagi siapa namamu? Ya, Jelita. Luar biasa Jelita ini. Mat Ahmad, kamu tahu hari akhir itu apa? Apa? Pembagian hari akhir. Oke, wah, Ahmad ternyata lebih canggih. Ya, betul, Ahmad. Hari akhir itu dibagi 2. Ada sugro, ada kubro. Apa itu sugro? Sugro itu arti katanya itu kecil, sogir, anak kecil. Kubro sebaliknya besar. Kabaro, akbaro. Allahu akbar, Allah maha besar. Kabir, maha besar juga. Jadi kubro itu kiamat atau hari akhir yang sifatnya besar. Nah, karena pembagiannya sudah kalian ketahui, tanpa Abi harus ngasih bocoran, sekarang kita definisikan. Apa itu kiamat kecil dan apa itu kiamat besar? Abi kok bedakan definisinya? Iya, harus Abi bedakan dulu definisinya. Karena apa? Ketika misal kalau Abi nggak bedakan definisi apa itu kiamat kecil, apa itu kiamat besar, jadinya akan rancu nanti. Oke, anggap Abi nggak membedakan apa itu kiamat kecil, kiamat besar. Abi akan definisikan apa itu hari akhir. Hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta, hari berakhirnya kehidupan. Menurut pertanyaannya adalah, menurut kalian, itu definisi yang barusan Abi sampaikan, hari akhir adalah hancurnya alam semesta. Itu kira-kira kiamat yang mana? Kiamat kecil apa kiamat besar? Kiamat besar kan? Iya. Makanya Abi harus pisahkan. Karena apa? Ada kiamat-kiamat kecil. Ada akhir-akhir kecil dari episode kehidupan kita ini. Dan itu harus kita terjemahkan sebagai, dan kita udah sepakat maksudnya, kita terjemahkan sebagai akhir yang kecil, bukan akhir yang besar nanti itu. Ya. Walaupun dalam materi yang akan kita bahas nanti, penekanannya, konotasinya itu kita akan bicara tentang hari akhir yang sifatnya besar. Oke, kembali kita terjemahkan hari akhir yang sifatnya sugro itu adalah hari akhir. Ada berapa kata? 1 kalimat, 2 kata. Hari akhir, hari dan akhir. Ini kita terjemahkan hari akhir yang sifatnya kecil atau kiamat sugro.
Ada hari, ada akhir. Hari itu apa? Kalian ngerti hari? Ya betul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ketemu Senin lagi. Itu hari. Nah, pertanyaan berikutnya adalah akhir. Apa akhir? Akhirnya hari itu ya apa? Kapan hari Senin itu berakhir? Oke, ada yang kedengaran nih, ada yang jawab maghrib. Hari Senin itu berakhirnya di datangnya maghrib. Yang lain? Kapan hari Senin berakhir? Hari Senin berakhir. Itu. Ini barusan ada yang kedengaran. Hari Senin berakhir pada jam 23.59. Setelah jam 23.59 berarti jam berapa? Jam 24 atau jam 00. Ya itulah hari akhir. Paham sampai situ? Kalau hari Selasa itu sama aja. Hari Selasa sama. Berakhirnya kapan? Jam 23.59. Setelah itu jam menunjukkan 00.200. Akhir hari Senin itu menunjukkan awal hari Selasa. Demikian juga selanjutnya. Akhir Selasa menunjukkan awal hari dan seterusnya. Itu hari akhir. Itu terjemahan pengertian berdasarkan kata. Sekarang terjemahan atau pengertian definisi berdasarkan realita. Oke. Kita ambil contoh. Pada hari Senin kita misalnya melakukan sesuatu. Misalnya belajar. Kalian belajar di rumah, ya tentu ada macam-macam ya. Ada yang pagi, siang, bahkan malam ya. Nggak peduli itu. Yang pasti kalian dalam konteks belajar ada awalnya enggak? Ada awalnya kan? Oke. Kalau ada awalnya dan belajar ada akhirnya. Oke, pasti ada akhirnya. Kalau ada awal mesti ada akhir. Kita sepakat. Misal yang belajar, kita sepakati bahwa semua belajar mulai pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Sepakat ya? Kita sepakati untuk memudahkan pemikiran kita, pemahaman kita tentang apa itu hari akhir. Oke, kita belajar semuanya mulai pukul 19.00. Jamnya disamakan. Dia putar dulu jamnya, menunjukkan jam yang sama, jarum pendeknya, jarum panjangnya harus sama. Dan anggap saja udah sama. Dan kita mulai pada jam 19.00 kita belajar. Di rumah semuanya. Anggap saja waktu belajar kita itu setengah jam. Berarti jam 19.30 ini harus berakhir. Jadi jam 19.30 ini adalah hari akhir dari belajar. 19.30 adalah akhir dari belajar. Awal belajarnya jam 19.00 atau jam 7 malam kita mulai belajar. Jam 7.30 atau setengah 8 malam kita akhiri belajar. Itu lalu bagaimana kita mensikapi hari akhir yang kecil ini? Apa yang biasa kalian lakukan ketika kalian akan memulai belajar? Masuk, keren, bismillah, menyebut nama Allah. Karena ilmu itu yang kita pelajari itu ilmu. Dan kalian tahu terjemahan ilmu itu apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu turunnya dari mana? Turunnya dari Allah. Jadi ketika kalian belajar, kalian akan mencari ilmu. Itu artinya kalian akan menggapai atau mengambil, menerima hidayah, menerima cahaya dari Allah. Lah kalau Allahnya saja nggak disebut,
nggak disebut, maka bagaimana cahaya itu bisa masuk ke otak kita, ke hati kita? Nggak bisa. Maka mengawali belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Bagus lagi kalau kalian setelah Bismillah, lalu kalian ucapkan tadi, Ya Allah, lapangkan dadaku, lepaskan belenggu di pundak, beri kami tambahan ilmu yang bermanfaat. Oh, keren itu. Awal belajar. Belajar diawali dengan bismillah, dengan doa. Seret kita baca. Kalau itu bacaan kita baca. Kalau itu hitungan kita hitung. Kalau itu hafalan kita hafal. Kita hafalkan. Kalau itu sifatnya audio kita dengarkan. Kalau itu sifatnya visual kita lihat. Pokoknya kita belajar kita lalui, kita lakoni, kita jalani. Begitu waktu menunjukkan jam 19.30. Berarti apa? Belajar harus sudah di akhir. Harus sudah di akhir. Pertanyaan Abi adalah, Abi yakin kalau kalian belajar di sekolah, guru itu pasti ada saja guru sebelum belajar itu ngajak kalian berdoa dulu, entah Fatihah dulu, entah berdoa dulu, dan sebagainya. Ya, walaupun adalah salah satu, tidak salah banyak, mungkin saja ada di antara guru kalian yang begitu ngawali pelajaran itu tidak ngajak kalian berdoa dulu. Sangat mungkin, manusia kok lupa dan seterusnya. Tetapi mungkin saja ada banyak guru yang ketika proses belajar atau kalian sendiri belajar di rumah pada jam tadi, jam 19.30, kalian lupa mengakhirinya dengan menyebut nama Allah. Harusnya bagaimana? Ya di awal dengan bismillah, harus diakhiri dengan alhamdulillah. Karena apa? Kenapa harus mengucapkan alhamdulillah? Kita syukur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa barusan kita udah menerima cahaya dari Allah. Cahaya pengetahuan dari Allah. Yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Itulah definisi tentang hari akhir. Berikut mensikapinya. Oke? Itu hari akhir. Jadi logikanya apa definisi hari akhir adalah hari akhir ya setiap berakhirnya kegiatan itulah hari akhir. Setiap berakhirnya kegiatan itu hari akhir. Dan bagaimana cara mensikapinya? Ya seperti tadi. Awali dengan menyebut nama Allah, akhirin dengan menyebut nama Allah pula. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa itu hari akhir dalam konteks kubro, besar? Nah, dalam konteks ini minimal ada 2 surat. Beberapa ayat dari 2 surat. Pertama ada Quran surat Al-Qari'ah. Kalian pasti hafal ini. Itu yang hafal. Yang nggak hafal ya pasti nggak hafal. Oke, Quran surat Al-Qari'ah atau surat ke-101 ayat 4 dan 5. Ayo kita baca bareng-bareng mulai dari awal saja. Kita fokusnya ke ayat 4 dan 5 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, ini ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yang ayat kelimanya wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Apa artinya? Kita terjemahkan.
Yauma yakun, yauma pada hari itu, yakunun nas, manusia berada pada keadaan kalfarosh. Yauma pada hari itu berarti kapan? Ya hari terjadinya kiamat, kiamat besar. Yakunun nas, manusia itu berada dalam keadaan kalfarosh. Apa itu farosh? Seperti laron. Laron tahu? Nah, kalau musim apa gitu, itu suka mubeng gitu, pada beterbangan di lampu. Nah, itu namanya laron. Al-mabthuth, yang beterbangan. Kalian coba perhatikan itu. Allah ingin mengabari kepada kita bagaimana tidak jelasnya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana menakutkannya keadaan di hari kiamat nanti. Itu manusia saja seperti laron yang berterbangan. Emang seperti apa? Ya kalian perhatikan. Kalian perhatikan. Kalau lagi musim laron gitu, kalian perhatikan. Abi pernah memperhatikan itu. Itu yang namanya laron terbang. Kalau lampunya nyala, itu berterbangan. Mendekati apa? Mendekati cahaya. Coba kalian matikan. Itu gelimpungan. Ada yang bertabrakan. Habis tabrakan, jenenge tabrakan kok. Jenenge tabrakan. Tiba. Mari tiba. Ucul sayape. Ada yang ucul, ada yang merangkak. Setelah itu, apa bisa dia terbang lagi? Nggak bisa. Hanya 1-2 yang bisa berterbang lagi. Tapi ketika dia udah ada di bawah, itu begitu. Manusia itu kayak laron, berterbangan. Di atas itu kemana aja, nggak jelas. Ketika lampu dimatikan, itu nggak jelas dia harus kemana. Nggak ada yang bisa dipegang, nggak ada yang bisa diandalkan, nggak ada yang bisa diharapkan, nggak ada yang bisa diminta tolong. Itu laron berterbangan begitu. Kemudian yang kedua, di ayat kelimanya adalah watakunul jibal kal'ainil manfush. Watakunul jibal, dan keadaan gunung, you know gunung? Yes, I know. Gunung, you know. Gitu ya, kayak gambar musim nyala itu. Waduh, aku ya ora iso gambar. Watakunul jibal, gunung itu, keadaan gunung itu ya apa? Kal'ainil manfush, seperti bulu-bulu yang berhamburan. Wah, gila. Kalian tahu bulu? Bantalmu itu loh, sing bau, atau kasurmu. Itu kan bulu. Tapi sekarang ini banyak ya bantal kasur itu kan, bantal guling kasur itu isinya bukan bulu-bulu itu, bukan kapuk gitu ya, bukan kapas, tapi langsung busa ya. Coba kalian perhatikan bantal guling kasur yang isinya kapas, itu coba kalian ambil kapasnya, atau kalau kalian orang kampung desa, kalau kalian orang desa itu suka ada pohon yang tinggi menjulang, itu buahnya buah kapas. Kalau dia udah matang mekar lalu jatuh, itu kapas tok putih itu. Ya coba, itu kan volumenya itu berat itu apa? Dalam bahasa fisika itu berat itu volume atau apa ya? Itu kalian ambil, lalu kemudian kalian sebut. Kalian ambil, kemudian kalian urai menjadi bagian-bagian kecil, lalu kalian sembur. Silakan dicoba. Kalian sembur, gitu. Apa yang terjadi? Nah itu gunung. Nanti keadaan gunung pada hari kiamat terjadi itu seperti itu. Masya Allah. Berhamburan. Enggak cuma gunungnya toh, saisine
Menuso yo kaya laron, gunung yo kaya kapas sing berhamburan. Ya, bulu-bulu yang berhamburan. Atau bulu ini, burung-burung, nah, burung yang masih bulu yang kecilnya itu baru jadi, itu kan suka berjatuhan tuh. Ini kalian sebut. Manusia seperti laron, gunung seperti bulu atau kapas yang berhamburan. Ketemu di atas. Menungso gedene sapiro, gunung gedene sapiro, tubruan. Apa yang terjadi? Adakah kehidupan yang kita bisa harapkan? Adakah kenyamanan yang bisa kita harapkan? Adakah perlindungan yang bisa kita harapkan? Tidak ada. Hanya Allah di situ yang berdiri. Aku yang berkuasa. Mana Tuhanmu yang dulu kau pertuhankan? Mana ini yang dulu kau anggap sebagai Tuhan? Mana ini yang dulu kau buat sebagai Tuhan, dan seterusnya. Allahu Akbar. Oleh karena itu jelas, pantas kalau kemudian Allah di dalam Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dalam kaul-kaul ulama, meyakini akan terjadinya hari akhir itu menjadi bagian dari sesuatu yang wajib kita imani. Maka menjadi rukun iman. Yang keberapa? Yang kelima. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, nampaknya penjelasan Nabi tentang penjelasan pembuka tentunya tentang hari akhir, tentang macam-macamnya, tentang dalilnya, cukup sekian. Dan sebelum Abi akhiri, ada tugas dari Abi, cari dan tulis ayat Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Al-Qari'ah tulis, ayat 4-nya tulis, ayat 5-nya tulis, terjemahannya tulis, lalu di bawahnya pesan dari kedua ayat ini apa. Kemudian yang kedua, cari, tulis Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu wa akhrajatil ardu athqalah, dan seterusnya. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan, zilzalah, segoncang-goncangnya. Kalau orang Jawa mengatakan abi ganteng, weh abi gawanteng, apa iku jenenge? Artinya apa? Saking gantengnya abi. Begitu Allah ingin mengabarkan kepada kita, saking goncangnya. Kalau di dunia gempa bumi itu paling sampai 9 skala Richter. Nanti 100 lebih skala Richter. Hancur-cur, nggak ada kayak gitu. Wa akhrajatil ardu athqal, dan ketika bumi itu mengeluarkan bebannya, wah, api keluar, batu keluar, dan seterusnya. Di sana sini meledak, nggak cuma gunung nanti yang meletus, ya. Oke, cari kedua Quran surat kedua ayat tadi, Al-Qari'ah ayat 45, Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata Abi, ada penjelasan Abi yang tidak pas, tidak berkenan di hati kalian. Akhirnya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.